Assalamualaikum Bu Zizi. Waalaikumsalam Bu Lia. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Begini ya Bu Zizi, sesuai dengan agenda bidang kurikulum yang sudah mengagendakan tentang jadwal supervisi Bu Zizi. Jadi saya sesini ingin menanyakan nih praobservasi Bu Zizi. Jadi sebelumnya di kelas kan ada beberapa persiapan yang Ibu persiapkan. Iya. Jadi sebelumnya itu saya ingin tahu nih Bu Zizi, untuk observasi di kelas besok, di kelas mana ya Bu Zizi akan melakukan observasinya? Rencananya kelas yang akan saya pilih ini di kelas 11C Bu. Oh, rencananya di kelas Iya, 11C ya Bu 11C. Zizi ya? Oke. Berarti itu di hari apa dan jam berapa ya Bu Zizi ya? Di hari Rabu minggu depan di jam ke-5-6 setelah Oh, puan main. jam ke-5-6. Oke. Bu Zizi pembelajarannya seni budaya? Iya, Oke, seni budaya di kelas 11C ya Bu Zizi, jam ke-5-6. Oke, kalau boleh saya tahu nih, metode pembelajaran yang akan Ibu Zizi gunakan apa ya? Metodenya saya akan lebih ke pembelajaran yang berdiferensiasi karena anak-anaknya lebih beragam karakternya di dalam kelas ini. Oke, berarti diferensiasi ya Bu Zizi ya. Kan ada kompetensinya 3 itu yang akan Ibu capai, yaitu tentang mata pelajaran seni yang akan Ibu kembangkan ke depannya apa strateginya? Mungkin saya lebih ke diferensiasi konten sama proses produk juga. Cuman nanti di pertemuan berikut ini saya hanya ambil 2, konten sama proses. Dimana nanti mereka saya akan sediakan beberapa referensi video tentang jenis-jenis tari. Nanti mereka akan bisa membedakan jenis-jenisnya. Oke, berarti Ibu ambil 2 tentang strategi diferensiasinya ya Bu ya. Iya. Sekarang yang ingin saya tanyakan tentang disiplin positif nih Bu. Gimana cara Ibu menerapkannya di kelas nantinya? Penerapannya mungkin saya kemarin sudah buat kesepakatan kelas di awal pembelajaran sebelum belajar. Nanti saya buat dulu kesepakatan apa yang harus dipatuhi, apa yang harus dihindari. Berarti Ibu sudah membuat kesepakatan kelas di semester awalnya ya? Iya. Oke, baik Bu Zizi. Selanjutnya nih pertanyaan terakhir dari saya. Gimana nih langkah-langkah ke depannya atau pembelajaran yang akan Ibu laksanakan pada saat proses observasi nantinya? Langkah pembelajarannya Bu Zizi. Mungkin yang pertama saya akan mengingatkan kembali kesepakatan yang telah saya buat dengan siswa-siswi. Kemudian nanti saya baru masuk ke menjelaskan materi tentang jenis-jenis tari itu apa saja. Kemudian nanti saya tayangkan juga beberapa video yang berhubungan dengan jenis-jenis tari. Nanti mereka berkelompok, kerja kelompok. Nanti dia akan menentukan mana tarian yang masuk ke jenis tarian kreasi, mana yang ke rakyat dan klasik. Oke, bagus sekali Bu. Berarti udah tergambar jelas nih kegiatan pembelajaran pada saat besok Ibu melakukan observasinya minggu depan ya Bu? Iya, minggu Di depan. kelas 11C. Oke, semoga pembelajaran Ibu besok berjalan dengan lancar dan kegiatan observasi Bu Zizi juga berjalan dengan lancar. Oke, Bu Zizi ya. Oke, terima kasih Bu Zizi atas kesempatan dan waktunya. Baik, semoga besok pas observasi berjalan lancar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak Ibu. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas Rizky, tolong siapkan Rizky. Siap. Beri salam. Kami bahkan absen dulu. Ada yang tidak datang? Kita absen dulu ya. Tapi absennya kali ini sedikit berbeda dari biasanya. Saya kalau yang panggil nih namanya. Ibu mau kalian mengucapkan 1-2 kata, 1 kata aja untuk hari ini atau untuk saat pembelajaran saat ini. Aulia, semangat. Chelsea, asik, asik.
ngomong. Sakit? Ya Bu. Ayo. Tari ada bis. Pertama apa? Jika masuknya jam 10.30. Terus tidak makan di dalam yang ketiga tidak tidur. Dan yang keempat tidak menggunakan yang terakhir tidak keluar kesepakatan ini harus kita ingat setiap hari. Jangankan hanya di jam pelajaran itu aja, di pelajaran yang lain harus juga untuk membiasakan diri. Oke. Kita masuk. Capaian pembelajaran kita pada hari ini itu adalah peserta didik mampu membandingkan makna, simbol, dan nilai estetis pada tari tradisi dan kreasi baru. Dan tujuannya, yang pertama, diharapkan peserta didik dapat membedakan jenis tarian. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan jenis tarian. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri dari tarian. Untuk memulai pembelajaran, ini udah mau siang nih, pasti sudah ngantuk, lapar kan intinya. Ya, lapar? Lapar. Ini berdua-berdua kan? Iya. Ibu ada dua nih, ada mobil sama sepeda. Mobil, kalau mengendarai mobil seperti apa? Kalau yang nampaknya motor, kalau mengendarai motor seperti terus membawa mobil. Sepeda motor silakan jalan silakan jalan semacam-macam kayak lagi bawa Honda. Konsentrasi. Oke, mulai jalan gas. Jangan maju-maju. Awas pelan-pelan. Awas sudah sembuh. Masuk materi besar. Yang pertama kali itu ada tari tradisional, ada tari non tradisional. Tari tradisional adalah tarian yang diturunkan dari dulunya. Terus kalau yang non tradisional, gerakan yang bisa diubah dan diciptakan secara baru, tidak terikat pada aturan. Tariannya diciptakan secara baru dan dia tidak terikat kepada aturan. Nah, di dalam tari tradisional itu terbagi lagi, ada namanya tari rakyat. Apa tari rakyat kemarin? Tari rakyat adalah tarian yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat biasa. Tarian yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat biasa. Nah, tarian rakyat itu juga memiliki ciri-ciri yang khas dari tariannya. Dengan hanya kita melihat dari pertunjukan tari atau kawannya lagi pementasan tari, kita bisa tahu nih, oh ini. Nah, tadi kan kita masuk. Ya, perhatikan apakah benar apa namanya gerakannya berulang-ulang dari pakaiannya. Apaan sampai marah?
banyak kenapa dia. Terus nilai estetikanya sangat harus diperhatikan. Terus dia tumbuh dan berkembang di kalangan bangsawan. Dia menggunakan kostumnya, bajunya, aksesorisnya itu harus mewah. Cepat kan ini? Boleh masuk. Ramainya Nah, berikan. terlambatnya sudah lama. Jam. Ingat kan kesepakatan kita kemarin? Ingat sama nanti? Kesepakatan kelas kita kalau terlambat. Kalau terlambat, kenapa nih terlambat? Kenapa terlambat sekarang? Dari kantin? Ingat ya, kesepakatan kita tidak boleh terlambat atau ada halangan, tidak bisa masuk tepat waktu. Ingat kan kesepakatan kita? Kenapa diulangi? Hilang? Apa yang sudah kita buat, tolong nah, timun-timunnya mulai timun. Ingat kan, tidak boleh terlambat jam pelajaran, tidak boleh makan. Jangan diulangi lagi ya. Kalau biasa terlambat lagi, harus ditaati ya kesepakatan kita yang sudah kita buat awal sekali. Kita lanjutkan. Baru dan juga dia memiliki konsepnya seperti apa dia buat juga secara coba kita lihat contoh tarian. Atau kalian pernah menari tarian? Proyek Melima ada kan? Ada. Itu juga termasuk dalam kreasi Pak. Tengok gerakannya. Apa bedanya dengan rakyat sama kreasi? Gambar 1, 2, 3 sampai 5. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih mana yang klasik, mana yang rakyat, dan mana yang kreasi baru. Nah, untuk soal yang pertama kalian mengelompokkan genrenya. Kalau genre tadi ada yang tradisi, ada yang kreasi, tradisional. Nah, dari kelima gambar ini kalian pilih misalnya yang tradisional gambar berapa saja. Dan yang kreasi nomor berapa? Itu untuk soal nomor 1. Yang rakyat, klasik, dan kreasi. Misalnya gambar nomor 1 jelaskan. Terus nomor 3 ciri khasnya. Kalau dari kalian melihat gambarnya misalnya identik dengan huruf berat. Nah, atau misalnya silakan kerjakan. Ada yang mau ditanyakan?
Dan tari memiliki ciri gerak yang berbeda dengan rias dan melodi lainnya yang berbeda. Berarti setiap tarian itu dia memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan setiap daerah juga memiliki tarian tradisionalnya tersendiri. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan minggu depan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup pembelajaran kita. Tolong ketua kelas siap. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, gimana nih kabarnya Bu Zizi? Waalaikumsalam Bu Lia, alhamdulillah baik. Bu Lia, apa kabar Bu Lia? Alhamdulillah baik Bu Zizi. Ini ya Bu Zizi ya, setelah kita melakukan observasi minggu kemarin di kelas 11C, alhamdulillah kan kegiatan kita itu sudah berjalan dengan lancar nih ya Bu Zizi ya. Jadi pada hari ini saya itu akan melakukan kegiatan pasca coaching. Nah, di mana kita akan membahas tentang hasil observasi Bu Zizi. Gimana nih perasaan Bu Zizi setelah melakukan observasi di kelas 11C kemarin? Perasaan yang saya rasakan setelah saya mengajar atau pada saat saya mengajar tuh saya merasa senang, bahagia karena melihat antusiasnya peserta didik saya ini untuk belajar mencari informasi tentang seni tari. Ya, alhamdulillah ya Bu Zizi senang berarti dalam proses pembelajaran kemarin. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang kemarin itu hal baik apa nih yang sudah Ibu lakukan pada proses pembelajaran? Hal yang baik dalam proses pembelajaran ini mungkin saya sudah merasa baik dalam prosesnya, cuman mungkin ada beberapa yang harus saya perbaiki lagi untuk kedepannya, karena di dalam pembelajaran ini saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya melakukan penilaian awal dulu, bagaimana kemampuan awal peserta didiknya, kemudian gaya belajarnya seperti apa. Berarti Ibu sudah melakukan asesmen awal dulu berarti ya Bu ya? Ya. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses nih ya Bu Zizi ya. Pada kegiatan pembelajaran kemarin, apa nih yang akan Ibu tingkatkan ke depannya? Yang saya tingkatkan untuk kedepannya mungkin saya lebih banyak lagi mencari video-video tari yang mungkin membuat peserta didik saya ini menghilangkan pernyataannya bahwa menari itu hanya untuk perempuan saja. Kemudian juga saya akan mengembangkan pembelajaran dengan memasukkan SBQ misalnya, game dengan penggunaan aplikasi-aplikasi untuk mendukung pembelajaran. Oh, berarti itu untuk menarik minat gitu ya Bu ya, untuk menarik minat murid Ibu Zizi, maka Ibu melakukan itu semua. Oke, bagus sekali ya Bu Zizi. Untuk kedepannya ini kan ada pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3, ada konten, ada proses, sama produk. Dari ketiga-tiga ini mana nih yang akan Ibu terapkan? Mungkin yang akan saya terapkan dalam pembelajaran ini 3-tiganya Bu, ada konten, proses, sama produk, karena pembelajaran ini sangat mendukung pembelajaran saya, karena kan kalau dalam tari itu kan, dalam seni itu kan bakalan dia menciptakan suatu produk yang baru, baik itu seni tari ataupun seni teater, dia bakalan menghasilkan suatu karya. Jadi tiga-tiganya sangat mendukung dalam pembelajaran seni. Oke, berarti ketiga-tiganya akan Ibu terapkan ya. Bagus sekali ya Bu Zizi. Sekarang tujuan yang ingin Ibu capai nih dari ketiga yang akan Ibu lakukan itu? Tujuannya dalam pembelajaran ini saya
saya harapkan peserta didik ini bisa mengetahui bagaimana jenis-jenis tarian yang ada. Terus ketika mereka datang ke pertunjukan, mereka sudah tahu, oh dengan melihat saja atau mendengarkan musik tariannya, mereka sudah tahu, oh ini Bu tariannya tentang tarian tradisi. Kemudian ini tariannya tentang tari kreasi baru Bu. Kemudian dalam pembelajaran ini saya bertujuan untuk siswa-siswi saya ini bisa menciptakan tarian yang baru, bisa menciptakan gerakan yang baru. Berarti itu lebih ke kayak diferensiasi konten. Jadi Ibu memberikan semua sumber-sumber tentang tari gitu ya, penampilan video kayak gitu ya Bu. Berarti dengan diferensiasi konten ini apa nih indikator yang ingin Ibu hasilkan, indikator yang ingin Ibu capai? Mereka sudah mampu membuat gerakan baru dengan hanya misalnya dia ngambilnya temanya tentang kehidupan sehari-hari atau bergotong royong, bagaimana orang bergotong royong, nanti dia analisis, dia cari tahu bagaimana prosesnya, geraknya, nanti baru mereka tuangkan dalam gerak. Bagus sekali ya Bu Zizi, berarti anak itu memang mencari sendiri nih apa yang akan mereka lakukan atau gerakan gitu berdasarkan lingkungan mereka kayak gitu ya. Oke. Dalam pembelajaran ini sumber daya dukung apa nih yang Ibu perlukan? Yang saya perlukan itu banyaknya sumber belajar video tari, kemudian infokus, laptop, speaker untuk mendukung tayangan yang akan saya tampilkan. Oke, bagus sekali. Kira-kira kapan nih pelaksanaannya yang akan Ibu terapkan? Pelaksanaannya mungkin di pertemuan berikutnya. Selanjutnya ya Bu ya. Oke. Selanjutnya nih pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana nih komitmen Ibu nih ke depannya untuk pembelajaran, proses pembelajaran Ibu di kelas? Komitmennya mungkin saya akan terus menerapkan mana yang sudah buat siswa-siswi saya senang dengan belajar, Kak. Mungkin masih ada beberapa yang harus saya perbaiki. Nanti saya cari lagi bagaimana harus membuat mereka tidak lemah lagi dalam menari atau mereka malas-malasan gitu. Nanti akan saya cari. Oke, bagus sekali ya Bu Zizi ya. Semoga kedepannya apa yang Ibu sudah lakukan, Ibu rancang bisa melaksanakan dengan sangat baik gitu, diterapkan dengan baik oleh anak murid Bu Zizi. Oke, pada observasi kemarin saya udah lihat tuh, kita kan di sini penilaiannya tentang pembelajaran diferensiasi sama budaya positif ya Bu Zizi ya. Nah, di situ Ibu pas observasi ada murid yang terlambat gitu ya. Yang lambat. Berarti di situ Ibu juga sudah bagus sekali menerapkan disiplin positif dengan mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah Ibu lakukan di awal kemarin. Saya sangat setuju sekali dengan disiplin positif yang Ibu lakukan. Bagus sekali. Selanjutnya untuk pembelajaran diferensiasi ini kan memang baru nih kita pahami gitu. Semoga dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini murid juga tambah semangat, minat mereka untuk belajar seninya juga bertambah. Pokoknya pembelajaran kedepannya berjalan dengan baik dan menyenangkan ya. Semoga kedepannya seperti itu ya Bu Zizi ya. Sekali lagi terima kasih ya Bu Zizi ya sudah memberikan waktunya untuk sharing sama saya tentang pasca observasi pembelajaran kemarin. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.